Perkenalkan, saya Silmi Dwi Rahma dengan NIM 221201210. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kori Alfarji dengan NIM 221201217. Nah, dalam video ini kami akan membahas bagaimana perlindungan hutan mangrove tidak hanya penting untuk menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar melalui jasa karbonnya. Dengan pendekatan valuasi ekonomi, kita dapat melihat potensi besar hutan mangrove dalam menyumbang pendapatan negara, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Nah, maka dari itu, yuk kita telusuri lebih dalam lagi. Nah, dalam tugas kali ini, kami akan mengambil kasus yang berjudul Perlindungan Hutan Mangrove melalui Valuasi Ekonomi Jasa Karbon sebagai upaya pertambahan pendapatan negara. Maka dari itu, yang pertama kita harus mengetahui apa itu valuasi ekonomi hutan mangrove. Sebagaimana yang kita tahu, hutan mangrove ini tumbuh di sepanjang 95.181 km garis pantai Indonesia. Jumlah ini setara dengan 23% keberadaan ekosistem mangrove di dunia dengan luas 16,53 juta hektar. Diketahui bahwa luasan mangrove di Indonesia yang dalam kondisi baik adalah 1,67 juta hektar, sedangkan sisanya seluas 1,82 juta hektar dalam kondisi rusak. Di Asia, keberadaan ekosistem mangrove hampir 50% terdapat di Indonesia, yang sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumatera Selatan. Permasalahan yang sekarang terjadi di beberapa daerah Indonesia, fungsi sosial ekonomi dan fungsi ekologis hutan mangrove tidak seimbang, di mana di satu tempat terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa memperdulikan fungsi ekologisnya, dan di sisi lainnya hutan mangrove tidak dikelola sehingga tidak memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Valuasi ekonomi hutan mangrove juga merupakan suatu proses krusial untuk memahami seberapa besar nilai kegunaan hutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, hutan mangrove tidak hanya dilihat dari perspektif sumber daya alam yang ada, tetapi juga dari jasa lingkungan yang dihasilkannya. Jasa-jasa tersebut termasuk penyerapan karbon, perlindungan pantai, habitat bagi berbagai spesies, dan penyediaan sumber daya makanan. Dengan melakukan perhitungan nilai ekonomi ini, Indonesia mendapatkan gambaran yang jelas mengenai nilai aset alamnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, yang kedua ada perdagangan emisi karbon. Perdagangan emisi karbon di sektor hutan mangrove merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, dalam kasus ini menjelaskan bahwa perdagangan karbon memberikan insentif bagi negara yang berhasil mengurangi tingkat deforestasi, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang langsung. Kemudian ada kepentingan hukum dan kebijakan. Kasus ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi hutan mangrove dari ancaman perusakan dan konversi lahan yang tidak terencana. Hukum yang jelas dan tegas dapat memberikan perlindungan bagi hutan mangrove serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada lingkungan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan yang mengandalkan jasa lingkungan dari hutan mangrove tersebut. Misalnya, dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur perdagangan karbon, negara bisa menikmati keuntungan finansial sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Manfaat ekosistem. Hutan mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mereka berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi, yang mana dapat merugikan masyarakat pesisir jika tidak dikelola dengan baik. Selain manfaat ekologis, hutan mangrove juga memberikan berbagai manfaat ekonomis, antara lain sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dalam berperan perikanan dan ekowisata. Investasi jangka panjang. Melindungi dan mengelola hutan mangrove seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik berkelanjutan. Hutan mangrove tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian mangrove. Indonesia dapat mewujudkan keselamatan ekologis dan ekonomis, menjadikan sebagai paru-paru dunia yang sehat dan produktif. Sebagai contoh,
pembangunan infrastruktur pariwisata berkelanjutan di kawasan hutan mangrove dapat menarik wisatawan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Melalui poin-poin dan pembahasan tersebut, kita dapat lihat bahwa valuasi ekonomi hutan mangrove bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan alat untuk membuka peluang bagi pengelolaan hutan yang lebih baik, yang mencakup pendekatan ekonomi berkelanjutan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.